Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan, telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi, kemudian juga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang suatu tema yang sangat urgent dan sangat penting untuk kita pahami, bahkan untuk kita dalami, yaitu berkaitan dengan keikhlasan kita tatkala kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, pembahasan tentang keikhlasan ini pembahasan yang penting. Kenapa? Keikhlasan merupakan asasul ibadah, merupakan adalah pondasi dari ibadah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya amalan saleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti cara metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu dengan keikhlasan yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap amal kalau tidak dibarengi dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun, sebanyak apapun amal tersebut, maka dia akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada orang sedekah 1 miliar, tapi tujuannya 10% buat dipuji oleh manusia, maka amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita menuntut ilmu seperti ini, kita capek duduk 1 jam, 2 jam, tapi tujuannya hanya untuk pamer-pamer orang, hanya untuk dipuji orang, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Bapak Ibu yang subhanahu wa taala, pembahasan keikhlasan ini sangat penting. Sekali lagi, kenapa? Karena di zaman kita seperti ini terlalu banyak hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita. Nanti kita akan sebut di akhir bagaimana hal-hal yang menyebabkan kerusakan keikhlasan kita di zaman seperti ini. Kenapa? Saya contohkan misalnya sekarang lagi tren namanya apa? Medsos, media sosial. Kalau zaman dahulu para ulama, para salafus saleh adalah mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan saleh, padahal mereka orang saleh. Kenapa? Mereka takut akan timbul ketidakikhlasan, timbul penyakit riya dalam hati mereka, padahal mereka saleh. Mereka orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kita orang setengah soleh, atau mungkin bisa jadi tidak soleh, tapi kita berani untuk memamer-mamerkan amalan soleh kita. Maka ini bahaya seperti ini. Maka kita perlu belajar bagaimana agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terlalu banyak dalil berbicara tentang Allah, berbicara tentang ikhlasan dalam Al-Qur'an. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ala lillahid dinul khalis." Hanyalah kemilikan Allah Subhanahu wa taala itu agama yang murni. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya tentunya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadatihi abada, dan hendaknya dia tidak berbuat kesyirikan atas ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ kita diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para sahabat radhiyallahu taala. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Lihatlah apa yang menyebabkan sampai mereka mencapai kemuliaan seperti itu. Mereka dipuji dalam banyak Al-Quran. Laqad radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyebutkan sesungguhnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama, karena keikhlasan mereka. Bukan karena banyak amalannya mereka, tapi karena keikhlasan mereka tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian celah para sahabatku, dan jangan kalian celah para sahabatku, dan jangan kalian celah para sahabatku. Kata Nabi SAW, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian itu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, luar biasa. Satu antam, 1 gramnya 1 juta, apalagi satu besar gunung Uhud. Maka kata Nabi SAW, itu tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat radhiyallahu taala anhu meskipun hanya setengah mud. Apa yang membedakan antara keduanya? Padahal sedekah kita banyak. Karena sedekah kita tidak ikhlas, kurang ikhlas. Tapi perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang sedikit bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara satu fadilah kalau orang hanya ikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala, mencapai keikhlasan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sulit untuk kita perjuangkan hati kita untuk tetap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sulit. Apalagi saya katakan di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman medsos, zamannya Instagram, zamannya YouTube, zamannya apa lagi? Facebook dan yang lainnya. Semakin sulit seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tabiat kita ini butuh dengan validitas? Kita pengen dipuji, iya tidak? Kita pengen di-like-in statusnya, kita pengen di-love statusnya. Pengen seperti itu. Tapi kita harus perjuangkan hati kita agar kita tidak peduli dengan semua itu. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang niat, maka beliau mengatakan, ma aladtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Kata beliau, tidak ada hal yang paling berat untuk aku usahakan dalam hidup ini kecuali niatku, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Niat itu bolak-balik. Terkadang kita ikhlas di awal. Bisa jadi nanti di pertengahan ibadah kita jadi riya. Karena seorang ulama mengatakan, faida al-hadithul wahid, satu hadis ternyata ini membutuhkan niat. Kenapa? Dia merasa tatkala dia menyampaikan satu hadis, ternyata itu membutuhkan niat yang banyak. Kenapa? Mungkin di awal dia ikhlas, tiba-tiba di tengah perjalanan dia agak riya. Akhirnya dia harus berubah lagi, harus koreksi lagi niatnya. Ini yang terjadi oleh para orang-orang saleh dahulu, para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hidup di zaman tahun 2025. Kita lebih butuh lagi dengan mengoreksi diri kita, apakah niat kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala, di antara kita lakukan untuk kita koreksi untuk diri kita setiap hari, itu kita harus senantiasa ngecek niat kita. Kita ini banyak beramal, mungkin Bapak Ibu banyak beramal, amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu. Coba koreksi niatnya. Benarkah ataukah tidak? Murni karena Allah Subhanahu wa taala ataukah mungkin ada niat-niat lain? Ketahuilah kalau ada sedikit, meskipun cuma 1% atau 0,1%, ternyata itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, yatba'ul mayyit salatha.
Yang akan mengikuti mayit nanti berapa? 3. Hartanya, keluarganya, dan amalan solehnya. Fayarji'ul isnan fayabqa wahid. Duanya pulang, mobilnya yang ngantar pulang. Kemudian keluarganya, istrinya, anaknya yang ngantar jenazah pulang. Yang tersisa siapa? Amalan soleh. Nah, ini kita harus perjuangkan amalan soleh ini. Kenapa? Dia nanti menemani kita di alam barzah di waktu yang sangat panjang. Berapa lama di alam barzah? Allahu alam, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Yang menemani kita itu amalan soleh kita. Lantas bagaimana nanti kalau kita wafat, kita lihat amalan soleh kita ternyata riak semua, ternyata tidak ikhlas, maka berubahlah amalan tersebut menjadi bumerang bagi kita. Dia bukan justru menemani kita, bahkan dia justru menjadi sebab kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala, pembahasan sekali lagi tentang ikhlas ini pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang menjadi barometer kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kita tahu, saya sering katakan, umur kita tidak panjang. Umur kita tidak panjang. Kalau kita mau compare dengan kehidupan kita di alam barzah, kemudian kita compare dengan kehidupan kita di padang mahsyar, kemudian di ujungnya neraka atau surga, maka hidup kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Berapa umur kita kata Nabi? 60 sampai 70 tahun. Dan saya lihat di sini sudah banyak tanda-tanda kematian. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadir." Telah datang kepada kalian peringatan. Apa itu peringatan? Uban. Itu tanda kematian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya uban berarti ini tanda bahwa sebentar lagi dia akan wafat. Maka kita butuh persiapan, kita butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu apa? Ketakwaan. Maka kita perlu rawat ketakwaan kita. Ketakwaan kita ini beres atau tidak? Ibadah kita ini beres atau tidak? Kalau tidak beres, kita hancur nanti pada alam barzah dan juga pada padang mahsyar, kemudian ujungnya pada hari kiamat. Akhirnya ada orang-orang yang riya di jamaah Subhanahu wa taala yang mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala kepada manusia. Tiba-tiba ada orang-orang yang riya, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta pahalanya. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, saya melakukan itu, mana pahala saya? Kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergi sana kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Jadi misalnya dulu ada orang yang sholat riya kepada mertuanya misalnya, atau kepada ustadznya, disuruh nanti minta pahala sama ustadznya atau mertuanya. Ada orang-orang yang sudah sedekah, keluarkan uang banyak supaya dikatakan sebagai muhsinin, sebagai dikatakan sebagai donatur, dia nanti minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kau pergi sana minta pahala sama orang-orang yang kau dulu riya kepada mereka. Artinya mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya jemaah. Riya ini bukan penyakitnya orang pemaksiat, tidak. Riya itu penyakitnya antum. Kenapa orang tidak bakal riya kalau dia tidak beramal saleh? Apa sih makna riya? Ingin dipuji, ingin cari muka kepada manusia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pamer mobil, orang pamer motor, itu tidak disebut dengan riya. Itu karena perkara dunia. Riya itu kita beribadah tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka riya ini penyakitnya orang soleh. Pemaksiat tidak bakal bisa riya. Tapi orang-orang soleh lah seperti antum ini yang bahaya terjangkiti namanya penyakit riya. Dan ini penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Para sahabatku, maukah saya kabarkan kepada kalian tentang suatu penyakit, tentang suatu hal yang saya takutkan menimpa kalian lebih parah daripada fitnah dajjal. Kita tahu fitnah dajjal ini berbahaya. Makanya kita setiap hari disunnahkan untuk membaca doa berlindung dari dajjal di setiap akhir salat kita. Ternyata ini penyakit lebih parah daripada dajjal. Apa itu kata Nabi SAW? Asyirkul khafi. Itu syirik yang sangat tipis. Apa itu? An yakum ar-rajulu yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Itu seorang yang dia salat, kemudian dia tahu orang itu sedang dia salat, akhirnya salatnya dihias-hiasi, dipanjang-panjangin, dibaik-baikin. Kenapa? Dia tahu orang lagi lihat dia pengen dipuji oleh manusia. Ini makna riya, jemaah. Makna riya apa?
Kita beribadah pengen dipuji. Bahasa gampangnya zaman sekarang, kita bikin status tentang ibadah, kemudian kita tunggu like. Tunggu apa? Like atau tunggu love. Itu namanya riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Makanya tuh hati-hati. Apa-apa di-share, hati-hati. Mudah-mudahan niat kita ikhlas, kita pengen mentebarkan kebaikan kepada Allah SWT. Tapi kalau tujuan kita nunggu like, kalau orang like banyak kita senang, itu riya. Tapi kalau tidak ada yang like kita sedih, berarti itu namanya riya. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, seorang dia sholat, kemudian dia hiasi sholatnya, dia bagus-bagus sholatnya, mungkin dia panjang-panjangin sholatnya. Kenapa? Karena dia tahu orang lagi sedang lihat, ya berarti dia pengen dipuji oleh manusia. Inilah jamaah semua ta'ala muqaddimah yang saya ingin sampaikan tentang betapa pentingnya, urgensinya kita mempelajari hakikat keikhlasan. Karena kita nggak tahu amalan kita ini ikhlas ataukah tidak. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu dia menggabungkan antara amalan soleh dengan syafaqah. Syafaqah itu apa? Kekhawatiran. Jangan-jangan amalan solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang-orang munafik itu dia menggabungkan antara amalan maksiat, perbuatan buruk dengan rasa aman. Artinya apa? Dia merasa aman. Dia merasa amalannya diterima, dia merasa tidak peduli dengan amalannya. Tapi kalau orang mukmin tidak. Orang mukmin dia beramal tapi ada kekhawatiran jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Makanya para sahabat kita dapati mereka juga takut kemunafikan ada dalam diri mereka. Abdullah bin Mulaik pernah mengatakan, "Atraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu nifaq ala nafsihim." Kata Abdullah bin Mulaik, dia mengatakan, saya pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat. Ini tabi'in. Dan saya dapati semuanya 30-30-nya takut ada kemunafikan dalam hati mereka. Luar biasa. Padahal para sahabat yang saya katakan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, tapi mereka masih takut. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, siapa tidak kenal beliau? Amirul Mukminin. Yang Nabi pernah mengatakan Umar fil jannah. Umar di mana? Di surga. Nabi pernah naik Gunung Uhud. Kemudian Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian Gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, uskut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna ma'alika nabi was-siddiq was-syahidan. Wahai Gunung Uhud, kau tenang. Di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq. Siapa siddiq? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan 2 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Lihat, dijamin mati syahid. Berarti kalau orang mati syahid, surga tidak? Surga. Bahkan dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang surga. Maka Nabi lihat ada istana yang sangat megah. Maka Nabi tanya, ini milik siapa? Maka disebutkan kepada Nabi, li Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini milik siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apakah Umar masih merasa aman dengan hatinya? Tidak. Makanya dia pernah tanya kepada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi pernah menyampaikan nama-nama orang munafik kepada siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Sehingga Umar bin Khattab, kalau di zaman itu ada orang meninggal, Umar ngelirik Hudzaifah. Kalau Hudzaifah salatin berarti ini orang Islam. Tapi kalau Hudzaifah tidak salatin, ini potensi orang munafik. Kenapa? Orang munafik tidak disalatkan. Maka tatkala itu Umar khawatir. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam hatinya. Maka dia datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani laka ma'aman sumya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi juga menyebutkan namaku bersama nama-nama orang munafik? Artinya Umar nanya, apakah saya ini orang munafik? Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, la, tidak tentu. Maka setelah ini saya tidak akan lagi jawab pertanyaan seperti
seperti ini, luar biasa. Itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Masih ada khawatir kemunafikan dalam hatinya. Terus antum yang namanya Umar di tahun 2025 masih merasa aman. Kayaknya saya aman, saya Umar. Enggak. Umar bin Khattab merasa khawatir, maka kita justru lebih khawatir pada diri kita. Maka tadi ingat katanya, kata Hasan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabungkan antara amalan soleh dan juga rasa khawatir kepada dirinya. Karena kita tidak boleh merasa aman terus. Kalau kita merasa aman terus, nanti akan timbul ujub pada diri kita, dan ujub juga ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya, kita syirikan Allah dengan orang lain. Kalau ujub, kita syirikan Allah dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwasanya ini semua kita, ini semua kita, ini semua kita. Kita tidak peduli, kita tidak merasa bahwasanya ini kehadiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jamaah subhanahu wa taala di antara urgen kenapa kita harus mempelajari keikhlasan. Ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa dia jadi kata khalusa, yaitu murni, atau akhlasa yang artinya adalah memurnikan. Lakin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keikhlasan, memberikan contoh seperti air susu yang keluar dari daging hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian lihat hewan-hewan bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuskhikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iqal lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kasih minum kalian susu yang susu tersebut keluar dari darah, kemudian apa? Kotoran. Ternyata dia keluar dengan susu yang murni, tidak ada kotoran sedikit pun. Itulah yang disebut dengan apa? Labanun khalis, susu yang murni. Kita bayangkan jemaah, kalau kita bentar lagi nyembelih hewan, bisa nggak kita ngeluarin susunya utuh? Pasti kan ada kecampur-kecampur. Susu itu diantara darah dengan apa kok? Kotoran. Ternyata dia bisa keluar murni khalis, murni, susu murni. Inilah namanya ikhlas jemaah. Makanya saya katakan, kalau ada orang beramal soleh, ada 1% saja bercak pengen dipuji orang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita bisa ikhlas sekali saja dalam satu amal ibadah, kita selamat. Tapi jadi masalah kita tidak tahu kita ini ikhlas ataukah tidak. Maka ini mana ikhlas secara bahasa? Ikhlas itu benar-benar murni sebagai murninya susu yang dia keluar dari hewan di antara darah dan juga kotoran. Kemudian apa mana ikhlas secara istilah? Kalau kita dapati penjelasan para ulama tentang mana ikhlas, maka sangat banyak jemaah. Saya akan bacakan satu persatu biar kita semakin kokoh apa itu sih ikhlas. Di antara para ulama ada yang sebagian mereka mengatakan ifradul haq bil qasd, yaitu mengarahkan niat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini mana sebagian ulama menyebutkan kalau mereka memaknai ikhlas, mereka mengatakan yaitu ifradul haqqi bil qasdi, yaitu mengarahkan niat tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagian ulama seperti Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala rahimahullah, beliau mengatakan al-ikhlas an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Luar biasa. Kata beliau, ikhlas itu adalah diam dan geraknya seorang hamba hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya hanya untuk Allah, geraknya hanya untuk Allah. Sekarang saya tanya, siapa sih yang berani klaim saya ikhlas? Ada yang berani. Diam dan geraknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abu Utsman mengatakan nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq. Luar biasa. Ini definisi ikhlas yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan seorang ikhlas itu apa? Itu melupakan pandangan manusia. Karena terus memendung, dia tujukan pandangannya hanya terhadap penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak peduli dengan penglihatan manusia, tapi pandangannya tertuju terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ikhlas disebutkan oleh Abu Utsman. Ada yang mengatakan juga al-ikhlas istiwa'u amalil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas itu adalah keselarasan amal seorang hamba, baik yang tampak dan juga yang tersembunyi dalam hati. Artinya zahir dengan batin itu sama, keselarasan. Karena terkadang orang bisa acting. Mungkin hatinya dia jengkel sama orang, mungkin misalnya dia hasad. Tapi dalam secara zahir terlihat dia orang baik. Ada orang salat terlihatnya ikhlas tampaknya, tapi kita tidak tahu dalam hatinya. Ada orang mungkin ngaji nangis-nangis di hadapan manusia, bisa jadi dia ikhlas, tapi bisa jadi juga tidak ikhlas. Namanya ikhlas harus ada keselarasan antara amalan zahir dan juga amalan hati. Kemudian dia juga mengatakan sarful amal mutaqarriban bihi ila Allah wahda la riya'a wala sum'ah, yaitu memurnikan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak tercampur namanya riya dan juga namanya sum'ah. Apa itu sum'ah? Riya itu kita pengen dilihat kalau secara bahasa. Pengen dipandang orang, pengen jadi bahan perhatian. Kalau sum'ah itu kita pengen didengar. Kita pengen didengar. Wala talaba lid-dunya. Ini penting. Dan riya itu tidak mencari dunia. Artinya perkara ibadahnya murni hanya untuk Allah, tidak mencari dunia dari ibadahnya. Wala tasannu'an lil khalqi. Kemudian tidak berpura-pura di hadapan manusia. Wa inna ma yarju bihi thawaballahi ta'ala. Tapi tujuan dia hanya untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, wa yakhsha iqabahu. Dan dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, wa yatma' fi ridahu. Dan dia hanya mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin jamaah semua taala, ini makna-makna ikhlas disebutkan oleh para ulama yang tadi intinya semua mengarahkan kepada bahwasanya ikhlas itu hanyalah kita beribadah hanya murni untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun sekian persen yang kita berikan kepada selain Allah, maka amalan tersebut tidak dinilai sebagai amalan yang ikhlas. Bahkan tidak disebut sebagai hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga semua taala, sekarang saya akan sebutkan faedah keikhlasan. Kenapa sih kita harus ikhlas? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, kalau seorang dia ikhlas jamaah, maka ini akan mempengaruhi pahala amalan solehnya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Amalan yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara niatnya tadi. Saya ulang, amalan yang kecil kalau niatnya benar, niatnya ikhlas, maka dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama. Berikutnya Ibnu Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan soleh yang kecil ternyata menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Niatnya. Niatnya beres, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah. Misalnya antum pernah ingat kisah wanita pezina? Tidak. Yang wanita ini imra'atul baghi, wanita pezina. Memang kerjaannya pezina. Suatu ketika dia pernah melihat anjing sedang kehausan. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Ini anjing kehausan sampai-sampai dia hampir mati gara-gara kehausan. Idh ra'athu baghi min bagaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita tadi, wanita pezina dari Bani Israil. Dia lihat, dia kasihan sama anjing tersebut. Akhirnya apa dia lakukan? Fanaza'at muqaha fasaqathu. Maka dilihat ada air di sungai. Di sumur. Maka dia turun dari sumur tersebut, kemudian dia buka sendalnya atau sepatunya, dia ambil air, kemudian dia berikan minum kepada siapa? Anjing tersebut. Apa kata Nabi? Faghufira lahu. Maka wanita tersebut pun akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama, saya tanya sekarang. Kasih minum anjing ini amalan ringan tidak?
Sepertinya sepele. Sepertinya sepele. Dan dia berlatar belakang seorang wanita pezina. Yang kita tahu wanita pezina ini dosa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, gara-gara hanya amalan yang sepele itu, ternyata Allah bisa ampuni dosa-dosanya. Kata para ulama, kenapa? Karena keikhlasannya tatkala itu. Lihat, berbuat baik tidak pandang bulu mau kepada siapapun, kepada setiap makhluk itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada anjing ini. Anjing yang mungkin padahal hewan yang tidak boleh kita piara, tidak boleh kita sentuh, tapi gara-gara ini hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan lihat-lihat kasihan mau meninggal, mau mati, maka diberikanlah minum oleh seorang wanita ini. Karena keikhlasannya maka Allah pun ampuni dosanya. Makanya kita mengatakan amalan kecil tapi kalau niatnya benar tu'atimu niyah, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul memang dia ikhlas. Ketika dia kasih minum, tidak ada orang tatkala itu, tidak ada yang lihat. Bisa jadi kalau ada orang ramai, bisa jadi dia cari muka sama manusia. Dan tatkala dia kasih minum, dia tidak mengharapkan jazakillah khairan, enggak. Karena dia tahu anjing tidak bisa bicara. Dia tidak mengharapkan terima kasih. Karena keikhlasan inilah kata para ulama, akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim mengatakan dia diampuni karena keikhlasannya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau jelaskan betapa banyak jamaah orang itu sholat di shaf yang sama. Mungkin di shaf pertama, bahkan belakang imam bersamaan. Mungkin bisa jadi bacaan yang sama, kemudian tumakninah yang sama, tapi ternyata pahalanya bagikan langit dan bumi. Apa yang membedakan? Keikhlasan orang tersebut tatkala mereka beribadah. Maka jamaah semua taala, amalan kecil bisa menjadi besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya amalan besar kalau niatnya tidak beres, maka dia bisa jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kurban mungkin sapi berapa kilo yang paling besar? 900 kilo misalnya. Tapi memang dia niatnya pengen diakuin sebagai orang yang kurbannya paling keren. Tapi ada orang sebelah satu beli kambing umur 1 tahun perempuan, kira-kira berapa itu? Kambing wanita, kemudian mungkin baru umur 1 tahun pas, 2 juta dapat tidak? Atau kurang bisa jadi. Tapi dia ikhlas. Dia tidak punya harta, memang cuma harta segitu. Dia relakan ini buat Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira mana banyak yang besar pahalanya? Yang kecil tadi itu, meskipun hanya cuma 2 juta. Daripada orang yang kurban mungkin 900 kilo tapi memang ingin dipuji oleh manusia. Maka ini jamaah menunjukkan bahwasanya niat itu menentukan kualitas amalan soleh kita. Kalau niat kita baik, amalan yang kecil bisa jadi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah, para ulama menjelaskan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar sepakat para ulama ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Bakar, beliau radhiyallahu taala anhu, amalan beliau itu tidak lebih banyak daripada amalan-amalan soleh sahabat yang lainnya. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak seperti Bilal yang disiksa. Kita tahu orang disiksa itu pahalanya kan besar. Dia tidak seperti Ammar bin Yasir yang disiksa oleh orang Quraisy. Abu Bakar juga tidak sama seperti Thalha, seperti Khalid bin Walid yang senantiasa berjuang dalam medan perang, medan jihad. Dan Abu Bakar tidak wafat seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Utsman bin Affan yang mana mereka wafat dalam keadaan syahid. Tapi ternyata kualitas ibadah, kualitas kemuliaan Abu Bakar itu lebih tinggi daripada semuanya. Kenapa? Karena keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ard rajaha bihim." Kalau kita timbang imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan keimanan satu orang Tangerang, jangan seorang Tangerang, semua orang di atas muka bumi, kata Umar bin Khattab, maka lebih berat keimanannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, keimanannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Kenapa diantaranya kata para ulama? Karena keikhlasan Abu Bakar tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka kita pengen seperti itu jemaah.
Apa itu? Oh, lanjut ya. Maka jemaah semua taala, ini urgensi yang pertama yang kita akan dapati kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita akan berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati amalan-amalan soleh yang paling terbaik itu yang disembunyikan. Nabi mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik amalan soleh, sebaik-baik salat seorang kecuali salat yang wajib itu apa? Salat di rumahnya. Maka kata para ulama, sebaik-baik salat sunnah itu yang dikerjakan di rumah. Kenapa tidak dilihat orang? Sedekah yang terbaik apa? Sedekah yang disembunyikan. Allah mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ikhlas sedekah tapi kalian tampakkan, kata Allah, itu bagus. Tapi lebih bagus daripada itu kau ikhlas dan kau sembunyikan di hadapan manusia. Maka kita pengen seperti itu. Semakin kita sembunyikan amalan kita, kita semakin ikhlas dan value pahalanya akan sebesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pengen menjadi hamba-hamba yang seperti itu. Ikhwan fiddin, faedah kedua kalau kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan yang kita lakukan tersebut akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Untuk mewujudkan cita-cita kita. Artinya jemaah, kalau kita pengen sesuatu hal, itu bisa terwujudkan karena keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, sekarang lagi zaman haji. Ada bapak pengen haji. Maka jujur sama Allah, ya Allah saya pengen haji. Berdoa, mati. Cek. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum sabar ya. Saya juga sabar. Kita lanjut yang kedua, di antara faedah yang kita bisa dapatkan kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keikhlasan kita tersebut bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Bisa membantu kita untuk membantu kita menggapai apa yang kita inginkan. Apa dalilnya jamaah? Dalilnya adalah seorang Arab Badui, dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ingin jihad bersamamu. Maka diizinkanlah dia berjihad sama Nabi SAW. Falamma kanat ghazwatu Khaybar aw Hunain ghanima Rasulullah SAW syai'an. Maka tatkala perang ghazwa Khaybar atau Hunain, maka tatkala itu Nabi SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ghanimah itu apa? Harta perang rampasan. Maka Nabi pun bagi-bagi tatkala itu. Fa'ata ashabahu ma qasama lahum wa kana ya'ra dhahrahum falamma dafa'ahu ilaihi faqala ma hadha. Maka Nabi bagi-bagi. Maka Nabi pun kasih sama orang Arab Badui tadi. Yang tadi dia datang mengatakan saya cuma pengen berjihad ya Rasulullah. Maka Nabi kasih dia harta ghanimah. Maka dia tanya, ini apa? Ini apa? Karena saya datang ini cuma buat apa? Untuk berjihad. Maka para sahabat bilang tadi itu, qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harta memang dibagi-bagi sama Nabi SAW, semuanya dapat. Makanya ini bagian untuk engkau, wahai rajul, wahai seorang lelaki. Fa akhadahu faja'ahu faqala ya Muhammad. Maka dia ambil harta tersebut. Kemudian dia pergi ketemu Nabi SAW. Karena harta tadi dikasih melalui sahabat yang lain. Maka dia ambil, kemudian dia pergi menuju Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, ma'ala hadha tabatuka. Wahai Rasulullah, saya pergi berjihad dengan engkau bukan karena ini saya tidak ingin ini.
Walakinni ta'batuka ala an urma hahuna wa asyaru ila khalqi ala halqihi bisahmin fa amutu adkhulal jannah. Dia mengatakan, saya ikut jihad, saya tidak butuh ini wahai Rasulullah. Tapi saya pengen jihad, saya pengen tertancap busur di leher saya, akhirnya tembus sehingga saya wafat dan saya pun masuk surga. Cita-citanya begitu. Antum berani nggak cita-cita begitu? Niat aja udah takut. Dia punya cita-cita seperti itu. Maka Nabi mengatakan, intasduqillah yasduqka. Kalau kau jujur kepada Allah, Allah akan realisasikan hal tersebut. Dan benar jemaah. Tatkala dia di perang berikutnya, maka didapatilah dia wafat dalam keadaan tertusuk sebagaimana yang dia tadi cita-citakan. Dia pengen tertusuk di lehernya sehingga dia wafat kemudian masuk dalam surga. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi pun mengatakan, sadaqallahu fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenarkan dia. Artinya Allah benarkan dia, kemudian Allah realisasikan apa yang dia inginkan. Maka kata para ulama, ini dalil jamaah. Kalau kita benar-benar jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pengen apa? Allah akan kasih insyaallah. Allah akan kasih. Misalnya saya contohkan, misalnya kita ini pengen haji. Secara logika mungkin kita tidak, bagaimana haji sekarang? Yang furoda bisa 300-an juta, belum tentu berangkat. Yang plus mahal, yang reguler tunggu 15 tahunan. Tapi antum jujur. Kalau antum jujur dan berusaha tentunya ikhtiar, insyaallah ada saja jalan. Ada saja. Ya, saya punya cerita. Saya ini belum haji, kalah sama orang itu. Ini dia kerjanya apa? Gojek jamaah. Luar biasa. Dia itu hanya sebagai gojek dan juga sebagai pembantu-bantu di travel. Maka tatkala itu jamaah qadarullah daftar beludak. Sehingga butuh namanya apa? Petugas. Setelah dirunding, dirapat, akhirnya orang ini yang terpilih jemaah. Tidak ada habis pikiran, dia bilang dia mau bergaji, nggak ada. Akhirnya dia terpilih. Luar biasa. Pada kerjanya apa? Gojek. Yang mungkin sehari pendapatan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Kalau mau kumpul uang mungkin seumur hidup belum tentu bisa pergi haji. Tapi dia jelaskan, saya pernah berdoa, saya jujur minta sama Allah. Allah kasih sama dia. Bahkan tahun depannya akhirnya dia berangkat lagi. Kenapa? Kerjanya bagus. Luar biasa. Maka intasduqillah yasduqka, kata Nabi SAW. Kalau kau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan apa yang kalian inginkan. Tentunya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar. Kita cari ikhtiarnya, apa yang bisa diusahakan. Maka ini jemaah SWT, poin kedua yang didapati oleh orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga jemaah, ini masih keterkaitan dengan poin yang kedua. Yaitu orang yang ikhlas, maka doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kita ini sering doa, minta, tapi bisa jadi kita kurang ikhlas. Kita kurang percaya sama Allah SWT. Kita kurang husnudzon kepada Allah. Terkadang kita doa itu cuma coba-coba. Ya tidak? Doa-doa. Coba-coba tidak yakin kalau akan dikabulkan. Padahal Nabi mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan bahwasanya pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Maka kalau antum berdoa jangan coba-coba, yakin insyaallah pasti Allah akan kabulkan doa tersebut. Dan di antara sebab doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum benar-benar doa ikhlas, jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalil kisah tentang tiga orang yang tertutup di sebuah gua. Antum pernah dengar? Kisah masyhur sering disampaikan oleh para asatidzah kita, yang mereka ini terjebak dalam sebuah gua. Akhirnya mereka semua masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul dengan keikhlasan mereka. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya ini pernah berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya ikhlas, tolong bukakan batu tersebut, geserkan batu tersebut. Setelah dia berdoa, akhirnya benar dikabulkan. Batu digeser oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan, ya Allah, saya pernah dihadapkan dengan fitnah zina dengan seorang wanita, tapi saya tinggalkan karenamu ya Allah. Kalau saya ikhlas, tolong bukakan itu. Tiba-tiba geser
batu tersebut. Orang ketiga orang yang amanah, yang dia mengembangkan hewan ternak milik orang. Akhirnya orang yang datang dikasih semua. Ya Allah, kalau ini murni ikhlasnya kepadamu, tolong selamatkan kami dari sini. Dan benar, akhirnya betul tersebut akhirnya tergeser. Kata para ulama, lihat, mereka bertiga doanya dikabulkan. Kenapa? Karena mereka bertawassul dengan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jemaah kalau pengen doa antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya yaitu kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selama ini kita doa, kita minta tapi kita tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, kemudian selanjutnya di antara faedah keikhlasan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas bisa menolong kita dari fitnah. Bisa menolong kita dari fitnah. Ikhwan fiddin, kita hidup sekarang ini di zaman penuh dengan fitnah. Contoh misalnya fitnah pergaulan. Kita punya anak. Kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Paling kita lepas, nanti kita ketemu baru kita tanya. Sebagian ulama mengatakan bagaimana agar anak kita selamat dari fitnah, maka kita perlu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita perlu memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita ikhlas, kita memupuk ketakwaan kita, insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan ini dan kita akan selamat dari fitnah. Apa dalilnya? Yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau diganggu oleh siapa? Zulaikha, istrinya pemimpin Mesir tatkala itu. Istrinya raja. Kira-kira istrinya raja cantik tidak? Masa jelek? Pasti dia cari yang terbaik. Dan sudah terbaik, kemudian dia menghiasi dirinya. Setelah itu dia kondisikan agar orang tidak lihat. Dan dia ganggu Yusuf tatkala itu. Tapi ternyata Yusuf mampu keluar dari fitnah tersebut. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ini dia adalah bagian dari hamba-hambaku yang mukhlasin. Mukhlasin itu artinya terpilih. Tapi dalam riwayat lain, dalam qiraah lain disebutkan innahu min ibadinal mukhlisin. Dia selamat. Kenapa? Karena Yusuf ini bagian dari hamba-hambaku yang ikhlas. Artinya jamaah apa? Selamatnya Yusuf dari gangguan tersebut itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu diganggu sama wanita itu susah. Iya tidak? Contoh misalnya antum lagi safar, lagi mungkin dinas di luar kota, kemudian tinggal di hotel. Tiba-tiba jam 10 malam ada yang ngetuk pintu. Ternyata antum buka, cewek cantik, menggoda. Kemudian dia minta masuk ke kamar antum. Kira-kira antum bisa selamat tidak? Saya ragu. Kalau kita disodorkan duit, bisa jadi kita Islam, saya nggak butuh duit. Ini cewek, perempuan. Saya ulang, dia ketok pintu jam 10 malam, kemudian dia minta masuk dan nawarin dirinya kepada antum. Kira-kira antum selamat tidak? Allahu a'lam. Nabi Yusuf bisa selamat dari kondisi seperti itu. Lihat dia sudah cantik asalnya, kemudian dia mencantikkan dirinya, kemudian dia kondisikan semua supaya tidak ketahuan. Ternyata Yusuf kabur. Kenapa? Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah dipertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pengen seperti itu jemaah. Kita ini lemah. Iman kita tidak sehebat iman Nabi Yusuf, tidak sehebat para nabi, tidak sehebat para rasul, tidak sehebat para sahabat radhiyallahu taala. Maka kita perlu memupuk keimanan kita sehingga supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di zaman apalagi zaman seperti ini. Jangankan wanita cantik, wanita jelek aja wanita laki-laki tergoda. Iya tidak? Betapa banyak kita lihat ada orang selingkuh
Tapi ternyata istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Iya tidak? Berarti antum suka lihat orang-orang selingkuh. Kenapa? Setan menggoda. Dan lelaki tidak kuat dengan godaan wanita. Kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah tersebut, maka kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah banyak. Mulai dari fitnah wanita, fitnah harta, fitnah popularitas. Banyak fitnah yang dihadapi oleh manusia di zaman seperti kita butuh benteng. Benteng itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah semua saya ingin sampaikan pada kesempatan ini faedah kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kita butuh dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi sudah menggunakan doa-doanya tersebut. Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi saya simpan doaku untuk apa? Untuk saya ingin memberikan syafaat kepada umat. Lihat, ini kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada kita, kepada antum semua. Kata Nabi, saya tunggu kalian di telagaku. Luar biasa. Nabi simpan doanya yang bisa saja Nabi pakai untuk menghancurkan orang-orang Quraisy. Yang bisa saja Nabi pakai mengatakan selamatkan semua kaum muslimin dari semara bahaya. Bisa saja terkali. Tapi Nabi simpan untuk siapa? Untuk antum. Kenapa Nabi ingin memberikan syafaat kepada umatnya? Kemudian kata Nabi, fahiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaat ini akan didapati oleh setiap orang yang dia wafat dari umatku yang dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berarti orang yang ikhlas hanya kepada Allah. Kalau kita ingin dapat syafaat Nabi SAW, maka kuncinya kita tidak berbuat kesyirikan. Itu ibadah kita murni hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, dia mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung, yang paling senang nanti mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadits. Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, saya sudah menyangka bahwasanya tidak akan ada orang yang pernah menanyakan seperti ini kecuali engkau. Kenapa? Saya tahu kau ini orang yang paling bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mencari kebaikan, dalam mencari hadis. Maka Nabi mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling beruntung, yang paling senang nanti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yaitu seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Apa itu khalisan? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari dirinya. Maka jamaah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah semua bisa diucapkan oleh semua orang. Tapi derajatnya beda-beda. Tergantung keikhlasan, tergantung keimanan seorang. Makanya antum pernah dengar hadis Shahibul Bitaqah. Hadis tentang kartu la ilaha illallah. Yang ada orang dia diberikan 99 catatan pada hari kiamat. Ternyata dia lihat satu catatan itu sejauh mata memandang. Dia punya berapa? 99 catatan keburukan. Ternyata satu catatan itu sejauh mata memandang dan dia punya 99 catatan keburukan. Maka tiba-tiba didatangkanlah satu buku catatan, yaitu buku catatan yang tertulis apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka disebut kalimatnya, wahai hamba, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kata dia, apa faedahnya satu ini dengan 99 buku yang sangat panjang, itu sangat besar. Maka tatkala ditimbang, ternyata lebih berat apa? Kartu la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semua kita punya kartu la ilaha illallah insyaallah, kalau kita wafat dalam keadaan Islam. Tapi yang jadi masalah, setiap kita kartunya beda-beda beratnya. Kenapa? Tergantung sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keikhlasan kita, semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat juga apa? Kartu yang kita miliki, tersebut kartu la ilaha illallah. Tapi semakin tipis keimanan kita, semakin kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kartu tersebut akan semakin ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sebenarnya masih banyak faedah dari keikhlasan, tapi saya cukupkan sampai sini. Kemudian kita akan langsung berlanjut pelajaran yang harus kita pahami, yaitu bagaimana agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar tadi apa makna ikhlas. Kita sudah belajar apa sih faedah yang akan kita dapatkan tatkala kita ikhlas. Sekarang kemudian saya ingin bahas bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang pertama kita lakukan, kita pengen ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadirkan sikap muraqabatullah. Sikap bahwasanya Allah senantiasa itu mengawasi kita. Bahwasanya Allah itu menilai kita. Jadi yang melihat kita, yang menilai kita bukan cuma manusia jemaah, tapi Allah pun melihat kita. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengetahui pengkhianatan mata, dan Allah pun tahu apa yang disembunyikan dalam hati seseorang. Mungkin antum bisa jalan sama istri antum pakai kacamata hitam, antum ngelirik-ngelirik cewek. Istri antum enggak tahu, anak antum enggak tahu, orang yang dilirikin pun enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Antum. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Jangankan lirikan mata kita, wa ma tukhfis sudur. Apa yang kau sembunyikan dalam hatimu pun Allah tahu. Makanya pada hari kiamat Allah mengatakan, yauma tubalas sarair. Pada hari kiamat rahasia-rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang riya, orang-orang yang ujub, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad akan dibongkar nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan bahwasanya Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Bahkan Allah tahu sebelum Allah menciptakan kita. Ya tidak? Allah mengatakan, Nabi mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pena. Maka Nabi Allah mengatakan, uktub, wahai qalam, wahai pena, tulis. Kata qalam, famada aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai'in, uktub maqadiral khalaiq hatta yaumil qiyamah. Kau tulis segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, di Lauhil Mahfuz. Berarti Allah tahu dengan keadaan kita. Kenapa semua tercatat rapi di Lauhil Mahfuz? Maka jangan sampai antum merasa antum ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh syariat untuk bersikap ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau tidak mampu menghadirkan tersebut, maka yakinlah bahwasanya Allah sedang melihat engkau tatkala engkau beribadah. Tidak hanya beribadah, apapun gerak-gerak kita, diam kita, apapun semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin jamaah semua taala, kalau kita pengen kita bisa ikhlas, hadirkan muraqabatullah. Karena kita sering, kalau kita dalam keramaian kita jadi orang bertakwa, tapi kalau kita sendiri kita tidak jadi orang bertakwa. Kenapa? Kita merasa tidak diawasi manusia, padahal Allah sedang mengawasi kita. Oke, Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kalian di mana engkau berada. Ketakwaan itu harus dilakukan terus sampai kapan? Sampai kapan jemaah? Hatta ya'tiyaka yakin, sampai datang kepada kalian kematian. Jadi ketakwaan tidak hanya 10 Zulhijjah doang. Sekarang lagi musim ibadah nih. Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Kata Nabi sallallahu, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 Zulhijjah. Ada orang bertakwa sekarang bagus, tapi nanti keluar dari bulan Zulhijjah juga bertakwa. Ada orang giatnya di bulan Ramadan luar biasa, tapi terlepas dari bulan Ramadan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita harus bertakwa konsisten. Kalau kita pengen selamat, kita harus konsisten istiqomah dalam ketakwaan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan yang kita sembah di bulan Dzulhijjah sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan-bulan
lainnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan muraqabatullah. Allah itu mengawasi kita kapanpun dan di manapun. Hal kedua jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu berharaplah penilaian Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sedang bermuamalah dengan manusia. Saya ulang, haraplah penilaian Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sedang bermuamalah kepada manusia. Kita tahu kita ini dalam kehidupan kita punya dua saluran komunikasi atau dua saluran interaksi. Yang pertama yang disebut dengan apa? Hablun minallah. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Maka sebisa mungkin harus kita ikhlas. Dan ini biasanya kita terasa, maksudnya kita harus ikhlas di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Ada namanya muamalah kedua yang ini bernilai ibadah juga, yaitu hablun minan nas. Itu kita bermuamalah kepada sesama manusia. Maka yang saya ingin sampaikan di sini jemaah, tatkala kita berinteraksi sama manusia, kita berbuat baik kepada sesama manusia, maka ini juga kita harus perhatikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tendensi kita pengen asyik baik sama ini karena ada orang ini orang kaya, dapat apa namanya? Dapat uang. Atau kita apa namanya bermuamalah sama mereka mengharapkan imbalan. Enggak. Kita berbuat baik kepada manusia itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya ini bisa potensi riya. Kita beribadah kepada Allah bisa ada potensi riyanya. Kita bermuamalah berbuat baik kepada sama manusia, ini pun juga bisa ada potensi kita riya. Kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah semua taala, di antara ciri penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini adalah syiar orang yang ikhlas, yaitu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir dan juga orang-orang tawanan, kemudian mereka mengatakan, kami kasih makan kalian itu, kami tidak butuh kepada kalian ucapan jazakallahu khairan, dan juga kami tidak mengharapkan syukran. Sama tadi seperti yang wanita yang kasih minum apa? Anjing. Dia tahu tidak ada orang yang lihat dan juga tidak mengharapkan jazakillah khairan. Maka idealnya jamaah, kalau kita berbuat baik kepada orang, kepada hamba, kepada siapapun, bahkan kepada kedua orang tua, kepada keluarga kita, jangan mengharap namanya apa, terima kasih, jangan mengharap imbalan kepada mereka. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama ikhwan. Kita ini berbuat baik kepada orang, itu dari kita apa dari Allah? Apa? Taufik dari Allah. Allah gerakin kita sehingga kita bisa berbuat kebaikan sama orang. Maka kebaikan kita sama orang itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik siapa? Allah. Karena Allah kasih kita kebaikan tersebut sehingga kita berbuat baik kepada orang. Maka seharusnya kita tidak butuh kebaikan sama orang yang kita baiki, tapi kita butuh kebaikan sama siapa? Allah. Kita harus berterima kasih sama Allah. Kita butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya seperti itu. Ya, tapi kita manusia, pengen diterima kasih. Ini dari sisi orang yang memberikan baik. Tapi kalau kita yang diberikan kebaikan, jemaah, kita ucapkan terima kasih. Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Maka yang saya ingin katakan di sini jemaah, kalau kita ingin menjadi hamba yang ikhlas, coba muamalah kita kepada sama manusia ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan misalnya kita ini disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua berat tidak? Berat jemaah. Terkadang kita diomelin. Sebagian anak-anak dibanding-bandingin sama saudaranya, mungkin ada yang lebih kaya. Orang tuanya omel-omelin, beratlah. Tapi kata para ulama, agar kau bisa tetap teguh di atas bakti kau kepada kedua orang tuamu, kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak Hafizahullah taala, beliau mengatakan, kau niatkan ini perintah Allah. Ini apa? Perintah
Allah. Jadi nggak ada urusan kita berbakti sama orang tua kita marah, orang tua kita ngomel-ngomel, nggak ada urusan. Ini sama Allah yang perintahkan saya. Kita hanya berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita mengharapkan kebaikan dari orang tua, kita tidak akan berbakti nanti? Karena orang tua biasanya, tidak semua orang tua, wajar, biasanya mereka akan keras. Dan betapa banyak anak-anak yang tidak kuat dengan permasalahan tersebut. Dan kalau kita meniatkan untuk membalas jasa kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah bisa kebaikan kita kepada orang tua dianggap sebagai balas jasa. Kenapa kebanyakan anak-anak berbakti? Kenapa? Ini saya kan balas jasa sama orang tua saya. Kata Syekh Abdul Razak, nggak akan mungkin seorang bisa balas jasa kedua orang tuanya. Dari sisi apa? Kita sebagai anak, tatkala merawat orang tua kita, ada perasaan mengatakan, ini sampai kapan? Iya tidak? Pasti. Bahasa kasarnya, orang tua kapan saya meninggal? Iya tidak? Tapi kita tidak bilang. Tapi ada perasaan itu dalam hati kita, sampai kapan seperti ini? Misalnya ada orang tua yang mungkin sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya kita kesuap, kita cebokin atau yang lainnya. Ini kan berat. Tapi kalau orang tua kita tatkala ngurusin kita, jamaah semoga SWT, orang tua kita nggak ada perasaan seperti itu. Justru orang tua kita berharap kita bisa hidup selama-lamanya. Dari sisi ini kira-kira sama tidak? Antara jasa orang tua kepada anak dan jasa anak kepada orang tua, sama tidak? Tidak sama. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, sebanyak apapun harta yang dikeluarkan seorang anak, sebesar apapun bakti yang dikeluarkan seorang anak kepada orang tua, tidak bakal sama. Tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua. Bagaimana agar kita bisa kuat teguh untuk berbakti kepada orang tua? Kata Syekh Abdul Razak, ingat ini perintah Allah. Kita berbuat baik kepada orang tua, kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, semua muamalah kita kepada sama manusia, kita senyum sama orang, kita berikan hadiah kepada orang, udah nggak usah butuh terima kasih. Kalau antum butuh terima kasih, nanti antum sakit hati. Karena terkadang manusia lupa, wajar. Mungkin dia kelupaan mengucapkan terima kasih, atau mungkin dia kelupaan untuk membalas. Antum tidak usah butuh itu. Antum butuh apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah semoga Allah taala, poin keberapa? Ketiga, bagaimana agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berusaha melupakan segala penilaian manusia. Artinya apa? Cuek, tidak peduli dengan penilaian manusia. Kalau bahasa Gen Z sekarang, tidak butuh like, tidak butuh subscriber, tidak butuh love. Udah lempeng aja, jalan aja. Kenapa penilaian manusia ini akan bisa merusak hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita beramal, kita hanya mengharap pujian, pengen disanjung, pengen rame, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita terkenal di dunia. Dan memang terjadi ada orang seperti itu dalam hadis. Ada orang-orang yang memang dia beramal soleh dan dia pengen terkenal, akhirnya Allah berikan itu. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Itu orang-orang yang pertama kali nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Siapa mereka? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, orang muslim. Orang muslim, orang beriman yang terlihat di mata kita orang-orang hebat. Siapa pertama? Rajulun ustushhid. Itu seorang yang wafat di medan jihad. Luar biasa. Ini orang pertama kali dilempar neraka jahanam. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tatkala dia berjihad, dia pengen dikatakan sebagai orang yang jagoan. Ditanya, kau sudah dapatkan kenikmatan ini, kata dia, iya ya Allah. Untuk apa kau lakukan? Kata dia, qatal tuka bistushhid. Saya berperang karenamu ya Allah, agar saya wafat dalam keadaan syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta. Kau dusta. Walakinnaka qatalta liqala laka jari. Tapi kau berperang, kau berjihad semata-mata untuk kau dikatakan sebagai orang jagoan, sebagai pemberani. Faqad qil. Dan orang semua sudah mengatakan bahwasanya kau ini
jagoan. Artinya dia tujukan dia pengen jadi seorang jagoan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada hari kiamat binasa. Bahkan orang pertama kali dilemparkan neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya penilaian manusia ini bukan menunjukkan tentang ketakwaan seorang. Bisa jadi ada orang-orang yang dipandang hebat oleh manusia, ternyata nanti pada hari kiamat celaka. Dan sebaliknya betapa banyak ada orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh manusia, tapi nanti pada hari kiamat dia menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan yang menjadi tingkat barometer Nabi Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi kalian itulah orang yang paling bertakwa. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang menuntut ilmu. Itu para kiai, para ustadz, para syekh. Ini ternyata ini orang-orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka jahanam. Ketika ditanya, untuk apa ilmu yang telah kami berikan kepada engkau? Kata dia, ya Rasulullah, ya Allah, saya menuntut ilmu begini-begini supaya saya mendapatkan ilmu nanti saya ajarkan kepada manusia. Semua karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau dusta. Tapi kau melakukan hal itu semua agar kau dikatakan sebagai apa? Alim. Sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai syekh, sebagai orang yang hebat. Faqad qil, dan orang sudah sebutin itu sama kau. Orang sudah bilang kau ini orang kiai, kau ini ahli ilmu. Maka orang ini pun dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga siapa? Pertama orang syahid, kedua ustadz, ketiga siapa? Donatur. Donatur. Kalau diberikan rezeki sama Allah, Allah tanya nanti pada hari kiamat, saya sudah berikan kau kenikmatan ini, untuk apa kau lakukan hal tersebut? Kata dia, tidaklah satu tempat butuh dengan sedekah atau butuh dengan bantuan saya berikan ke sana ya Allah. Semua karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau melakukan hal itu semua agar kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qil. Dan sebutan itu telah disematkan kepada engkau sehingga orang-orang pun mengatakan kau sebagai dermawan. Maka Allah pun lempar orang ini ke dalam api neraka jahanam. Maka jamaah semua ta'ala tidak usah peduli dengan apa? Penilaian orang. Kalau kita peduli dengan penilaian orang, nanti kita hancur sendiri. Kita akan susah sendiri. Kenapa? Kita akan selalu berakting supaya kita dianggap baik oleh manusia. Kita nggak butuh itu. Kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah menganggap kita baik, udah urusan manusia nggak ada urusan. Yang penting saya baik di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah semua taala, sampai jam berapa? Hah? 10:30. Di antara hal yang bisa membantu kita agar kita bisa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembunyikan amalan saleh. Apa jemaah? Saya ingin antum bicara semua. Apa? Menyembunyikan amalan saleh supaya tergerak dalam hati kita. Kita lafalkan, itu akan masuk dalam hati. Nabi pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan saleh, maka lakukanlah. Ini dalil kata para ulama. Kita itu diperintahkan oleh Nabi kita untuk sebisa mungkin menyembunyikan amalan saleh. Kenapa? Semakin sembunyi kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang menyembunyikan amalan saleh luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pernah dengan hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan yang mana golongan ini mereka mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 dari 7 jamaah itu orang-orang yang menyembunyikan amalan saleh mereka. Yang pertama siapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang dia sedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Jangankan orang lain, jangankan tetangganya, jangankan suaminya, jangankan istri. Tangan kirinya aja tidak tahu. Kenapa? Saking dia sembunyikan sedekah. Kemudian kedua kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu seorang yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Rindu pengen ke masjid, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pamer. Dia tidak publish, saya pengen ke masjid mau ngaji, enggak ada. Dia sembunyikan dalam apa? Hatinya.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Itu seorang yang dia duduk sendiri, berdiam sendiri, kemudian dia ingat Allah, kemudian air matanya berlinang. Artinya dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala sembunyi, tidak ada yang tahu. Dia tidak nangis di hadapan jamaah. Nangis. Enggak. Tapi dia sembunyikan nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah semua taala, sebisa mungkin kita sembunyikan amalan soleh kita. Dan itu semakin besar pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah praktik para salafus saleh. Saya katakan salafus saleh itu orang-orang bertakwa tidak? Kira-kira takwaan salafus saleh atau antum? Salafus saleh. Salafus saleh orang bertakwa tapi mereka sebisa mungkin berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh mereka. Kalau kita sudah ketakwaannya setengah-setengah, tapi kita berusaha menampakkan amalan soleh kita. Kita nggak nuduh orang ria, tidak. Tapi rawan jamaah. Lihat Ali ibn Husain, Ali Zainal Abidin. Dalam riwayat disebutkan, kana nasu bil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishun wa man yu'tihim. Dahulu ada sekelompok orang miskin di kota Madinah, orang-orang miskin yang tiap hari mereka mendapatkan pasokan makanan dari orang, tiap malam dapat pasokan. Dan selama itu mereka nggak tahu siapa yang ngasih ini. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dzalik. Tatkala Ali bin Husain wafat, bansos selesai. Bansos selesai, nggak ada lagi makanan. Fa'arafu annahu alladhi kana ya'tihim fil laili bima ya'tihim bi. Barulah mereka sadar, oh yang ngasih kita makanan tiap hari itu siapa? Ali ibn Husain. Bahkan yang ngasih Ali sendiri. Kenapa? Tatkala mereka memandikan Ali bin Husain, mereka dapati ada bekas hitam di pundaknya. Padahal Ali punya budak. Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin mampu untuk budakku kau kasih makanan kau bagi-bagi, ya tidak? Tapi dia tidak mau, dia mau lakukan sendiri. Kenapa? Dia benar-benar pengen menyembunyikan amalan solehnya, luar biasa. Di akhir kehidupannya Allah bongkar kebaikan dia. Selamat tidak dia? Selamat, tidak dapat pujian. Kalau kita kena pujian kan kita bisa jadi kita ria, kita ujub dengan diri kita, selesai. Makanya jamaah semua kita pengen seperti itu. Kita beramal soleh, sembunyi, nggak ada yang tahu, nggak ada urusan sama orang, mau orang tahu mau tidak, yang penting Allah tahu. Nggak usah jauh-jauh deh. Baru saja kemarin kita dengar kisah tentang siapa? Ustaz siapa? Ustaz Yazid rahimahullahu taala, luar biasa. Mana orang tahu sini tatkala dia sedekah sini tatkala beliau hidup, ada yang tahu tidak? Enggak ada. Tapi tatkala beliau wafat, luar biasa, Allah kasih bonus, Allah bongkar. Dia sedekah di sini, ketahuan semua. Kenapa orang ngomong, itu Ustaz Yazid suka saya kasih saya ini ke sini. Kapan itu terbongkar? Tatkala beliau wafat. Teladan seperti itu jemaah. Kita pengen yang seperti itu. Bukan tujuan kita akhirnya nanti kita wafat orang tua kita baik, enggak. Itu hanya bonus dari Allah. Tidak dibongkar juga tidak masalah. Yang penting kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan amalan soleh antum jemaah. Hati kita tuh tipis. Kalau antum berbuat baik, antum pamer, kemudian ada yang mengatakan, Masya Allah akhi. Kira-kira hati antum gimana itu? Goyang jemaah. Ternyata saya juga hebat. Kan begitu kan? Hati-hati makanya, hati-hati dengan apa? Hal seperti itu. Lihat, Hasan al-Basri pernah mengatakan begini. In kana ar-rajul laqad jama'al Qur'an wa ma yash'uruhu jaru. Ada orang dia itu penghafal Quran, menguasai Al-Quran, tapi tetangganya enggak tahu. Wa in kana ar-rajul laqad faqiha al-fiqha al-katsir wa ma yash'uruhu bihin nas. Ada orang yang faqih dalam ilmu agama, tapi ternyata tetangganya enggak tahu. Wa in kana ar-rajul la yusalli as-salata at-tawilata fi baitihi wa inda suwar wa ma yash'uruna bihi. Ada orang yang salat malam sepanjang malam dan dia punya tamu. Ternyata tamunya enggak tahu orangnya sedang salat. Walaqad adrakna aqwaman ma kana al-ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi-sirri fayakunu alaniyatan abada. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi ad-du'a wa ma yusma'u lahum sautun in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim. Hasan al-Basri menjelaskan ada orang-orang seperti itu. Artinya dia punya kelebihan, punya amalan-amalan hebat, banyak orang enggak tahu. Kenapa? Dia berusaha menyembunyikan amalan soleh tersebut.
Maka mudah-mudahan kita jadi orang seperti ini jamaah. Apalagi di zaman seperti ini berat. Kalau kita bisa seperti ini, berarti mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang spesial. Ini dikatakan oleh seorang ustadz, kalau zaman dahulu orang-orang itu berusaha untuk menyembunyikan amalan solehnya, kalau kita sekarang apa? Berusaha sebisa mungkin untuk memamerkan amalan soleh kita. Dan sudah tren. Maka jemaah hilangkan sifat-sifat seperti itu. Kita nggak nuduh orang. Kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal yang seperti itu. Kalau ada orang melakukan, terserah mereka. Kita nggak bisa nuduh orang. Hati orang kan hanya dia sama Allah yang tahu. Tapi kita jangan sampai ngikut-ngikut tren seperti itu. Ikhwan fillah, selanjutnya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa menjadikan diri kita terkenal. Menjauhkan diri kita dari tempat-tempat yang bisa menjadikan diri terkenal. Artinya ada sebab-sebab yang bisa membuat kita menjadi masyhur, populer di manusia, udah tinggalin. Apa? Tinggalin. Kita tidak mau hati kita itu tergoyang gara-gara popularitas. Ini berbahaya. Kenapa Nabi pernah mengatakan innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa taqi, kemudian al-ghani, itu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, al-khafi. Al-khafi itu apa? Yang sembunyi. Artinya tidak populer. Maka jemaah, kalau sebisa mungkin kita tidak usah tampil, mending enggak usah tampil. Tapi kalau memang mendesak harus tampil, ya tampil. Misalnya saya jadi ustadz, ya kita harus tampil mau tidak mau. Tapi kalau sebisa mungkin tidak bisa tampil, mending nggak usah. Misalnya antum jadi donatur, antum membayar, kasih bantuan. Kalau bisa-bisa mungkin antum tidak usah hadir, tidak usah tampil, mending nggak usah. Lebih selamat. Kenapa? Kalau orang tahu, oh ini donaturnya, nanti ada apa? Ada perasaan pengen dianggap lah, macam-macam lah. Maka sebisa mungkin antum tidak usah tampil. Lihat dalam hadis Nabi mengatakan, tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'at ra'suhu mukbarah qadamahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqa kana fis saqa wa in lam ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushfa. Ini ada orang, kata Nabi SAW, dia ini orang yang biasa-biasa saja, tapi kalau dia sudah ngerjain ini, dia kerjain itu, dia ngerjain, dan dia kerjain dengan sungguh-sungguh. Dan orang ini saking mungkin hinanya di hadapan manusia, kalau dia minta syafaat pasti nggak dikasih. Kalau dia minta izin pun pasti dia tidak dikasih. Tapi kata Nabi, tuba. Kenapa dia beruntung? Kenapa? Dia tidak populer di hadapan manusia, tapi dia populer di atas langit. Pengen seperti itu. Percuma kita populer di dunia yang tidak akan bisa bermanfaat juga. Kalau kita buruk di mata Allah tapi kita populer di dunia, nggak ada harganya. Sama tadi hadis yang tadi kita sebutkan, orang yang belajar kemudian jadi ustadz, kemudian tujuannya untuk apa? Jadi ustadz. Meskipun dia populer di hadapan manusia, tapi dia tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan jemaah bagaimana para salafus saleh itu mereka takut dengan syuhra, dengan popularitas. Abdullah bin Mas'ud, lihat, lamma halaquhu fit tariq, lahiquhu fit tariq. Abdullah bin Mas'ud ini kalau jalan ada orang ikut-ikut di belakang. Ya kayak kita lah biasa ngikutin artis, ngikutin ustadz. Apa kata Ibnu Mas'ud? Irji'u, pulang. Jangan ngikutin saya. Fa innaha fitnatun lil matbu. Sesungguhnya ini fitnah bagi saya yang diikuti. Wa dzalika lidzul littabi. Dan ini kehinaan bagi orang yang ngikut. Kalau sekarang kita senang diikut-ikutin. Semakin ramai semakin senang. Abdullah bin Mas'ud bertakwa tidak? Bertakwa jelas. Tapi tidak suka digituin. Kita yang setengah takwa, kita suka digituin. Yang merasakan, ini kan nggak bisa lah. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, tatkala dia duduk, dan kemudian banyak orang ngumpul di sisi dia, mungkin ngerumunin dia, apa kata dia? Lau ta'lamun, kalau kalian tahu apa yang tersembunyi di belakang pintu saya, ma jalasa ilaykum minkum ahadun, maka kalian seorang pun di antara kalian enggak ada yang akan mau duduk sama saya.
Kenapa? Ibnu Mas'ud yang jelaskan, saya ini punya aib banyak di belakang pintu rumah saya. Kalau saya buka pintu saya banyak aibnya, kalian tidak akan mau duduk sama saya. Kenapa? Dia ingin bubarin orang-orang yang ngerumunin dia. Dia tidak mau orang ngerumunin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lihat qala Hammad bin Yazid. Hammad bin Yazid cerita tentang Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Dia bilang mengatakan, kuntu amshi ma'ahu. Saya pernah jalan sama Ayyub As-Sikhtiyani. Fa ya'khudhu fi turuqin inni la ajabu lahu kaifa yahtadi laha. Ternyata tatkala saya jalan sama Ayyub Sikhtiyani, Ayyub Sikhtiyani milih jalan lorong-lorong yang tidak diketahui orang. Dan saya kaget, kok Ayyub kok tahu jalan ini? Kalau kita bahasakan jalan tikus lah. Jalan yang tidak diramein orang. Dia jalan lorong-lorong yang kecil-kecil. Ahmad cerita, saya kaget kok Ayyub Sikhtiyani kok tahu jalan-jalan seperti ini? Maka ternyata kenapa? Firarul minan nas an yuqal hada Ayyub. Sengaja Ayub pilih jalan-jalan lorong-lorong yang tidak diketahui orang. Kenapa? Ayub takut ketemu orang. Nanti orang mengatakan, ini Ayub, 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 Ayub. Kalau kita kan senang, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Pak. Donatur. Ayub Sikhtiyani tidak begitu. Takut dengan namanya popularitas. Imam Ahmad, uridu an akuna fi ba'd asy-syi'ab bi Makkah hatta la a'rif. La u'raf. Kata Imam Ahmad, saya ini beringin tinggal di pojok-pojokan kota Makkah. Kenapa? Saya tidak dikenal. Saya tidak dikenal. Kenapa? Popularitas itu bisa menghancurkan keikhlasan seseorang. Maka hati-hati jamaah semua taala, jangan sampai kita menempati tempat-tempat yang bisa menjadikan kita populer di mata manusia. Ikhwan fillah, selanjutnya sadar diri, kita ini banyak dosa, kita banyak kekurangan. Kalau kita sadar seperti ini, kita akan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan merasa besar di hadapan manusia. Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa, penuh dengan kekurangan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu melakukan dosa di siang hari dan di semalam hari. Makanya kita pun dalam ketaatan pun kita disuruh istighfar. Ya tidak? Kita salat, habis salat ucapan apa? Astaghfirullah. Kenapa salat kita banyak kurangnya, tidak khusyuk? Jangankan dalam kesusahan, dalam kesalahan, dalam ketaatan pun kita disuruh untuk beristighfar. Kenapa? Kita ini banyak kurang. Maka ingat, sadar seperti ini. Nanti kita akan rasa ngapain kita sombong, ngapain kita peduli sama orang, karena kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas saja biar cepat. Kemudian yang ketujuh, tatkala kita beramal jamaah, coba ngecek setiap saat, saya ini ikhlas tidak? Saya ikhlas tidak? Di awal kita perlu koreksi niat kita. Nanti sambil berjalan, di pertengahan jalan kita juga lihat, saya ini begini ikhlas tidak sih? Koreksi terus. Nanti jalan lagi berapa waktu lagi, koreksi lagi, saya ini ikhlas ataukah tidak. Maka saya katakan, Sulaiman Al-Hashimi pernah mengatakan, rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati fa idza al-hadits al-wahid yahtaju ila niyyat. Kata beliau, saya dulu kira menyampaikan satu hadis itu butuh dengan cuma satu niat saja. Artinya di awal niat saya ikhlas. Ternyata kata beliau, menyampaikan satu hadis itu butuh dengan niat yang banyak. Kenapa? Bisa jadi di tengah perjalanan tidak niat, tidak ikhlas. Karena niat itu berubah, hati itu bisa bergejolak, yataqallab, bisa berubah. Maka dalam perjalanan proses kebaikan yang kita lakukan, hendaknya di tengah-tengah perjalanan kita ngecek, saya ini untuk apa sih saya begini? Untuk Allah ataukah bukan? Kemudian yang ke-8 jamaah semua taala, yaitu berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Kita nggak tahu siapa yang ikhlas, tapi kita bisa lihat secara zahir. Mudah-mudahan ini orang ikhlas. Maka kita cari teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang tidak peduli dengan penilaian manusia, teman-teman yang kalau dia beribadah dia sembunyi-sembunyi, teman-teman yang kalau sedekah dia sembunyi-sembunyi. Kita teman sama orang-orang seperti itu. Kenapa? As-sahibus sahib. Teman itu apa? Narik. Kalau kita berteman sama orang-orang seperti itu, insya Allah kita akan terbawa dengan kepribadian mereka. Maka cari teman-teman yang seperti al-mar'u ala dini khalili. Kata Nabi sallallahu, seorang itu bergantung dengan agama temannya.
Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian yang sembilan, yaitu sering ingat mati. Sering ingat mati. Coba antum duduk sebentar. Ya Allah, kalau saya mati sekarang kira-kira amalan saya ini ikhlas semua tidak? Kira-kira bekal saya cukup tidak untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Coba duduk, harus punya momen seperti itu jemaah. Antum duduk sebentar. Kalau saya mati sekarang kira-kira apa yang saya bawa? Sudah ikhlas semua ataukah tidak? Dengan hal yang seperti ini, insya Allah kita akan lebih mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang terbaik. Nabi menyebutkan di antara orang yang paling cerdas itu bukan orang yang profesor, LC, MA, dokter, enggak. Tapi kata Nabi, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan bekal menuju kematian. Jadilah untuk orang-orang yang cerdas. Nabi juga mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaknya kalian untuk mengingat pelezat, pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan itu adalah kematian. Antum dikasih makan apa yang paling enak? Tiba-tiba tapi makannya di sebelah orang lagi sakratul maut. Kira-kira enak tidak? Enak. Durian yang paling enak lah, di sebelah ada orang sakratul maut, antum makan. Kira-kira enak tidak? Enggak enak. Hilang rasanya. Kemudian yang terakhir jamaah semua taala, ini harusnya yang paling pertama yang bisa disebutkan di akhir biar antum enggak lupa. Itu apa kira-kira? Apa jamaah? Berdoa. Berdoa, minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaga minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mensucikan kalian satupun. Artinya keikhlasan itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak akan berikan kepada kita, kita tidak bakal ikhlas. Maka tempuhilah sebab-sebab semua tadi, kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berusahalah untuk apa yang bermanfaat bagimu dan isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma dihli qalbi. Banyaklah doa-doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak doa-doa meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah subhanahu wa taala di antara hal yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga terutama bagi diri saya pribadi, jadilah hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba yang at-taqi al-ghani al-khafi. Antum ingat di sini. Itu seorang hamba yang bertakwa, kemudian cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga apa? Al-khafi. Sembunyi sendiri. Kenapa? Ini lebih memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita populer. Bisa jadi populer tersebut bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan soleh kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun masukkan kita ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Jamaah subhanahu wa taala, ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, ini murni dari kejahilan saya, dari kebodohan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Oh iya. Ya. Saya jawab yang saya bisa jawab ya. Kalau tidak ada semua yang saya jawab, saya bisa jawab. Insyaallah banyak curhat. Ana setiap salat dalam berdoa selalu mengatakan ikhlas semua dijalankan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ana sering memohon ampunan agar dibukakan ampunan. Tapi dalam waktu setiap ana sebelum sepenuhnya ikhlas. Tapi belum tentu setiap ana sering gerundal ketika sedang kesal. Bahkan dalam mengerjakan aktivitas ana sering berzikir
Apakah ini banyak dosa? Apakah anak ini banyak dosa atau dosa? Dia jemaah kalau kita menjalankan aktivitas kita, tetap kita berusaha untuk ikhlas dan ada rasa khawatir. Saya katakan makanya kita beramal soleh, tapi kita juga rasa khawatir jangan-jangan amalan soleh kita jadi terima. Tapi kita juga harus husnudzon. Mudah-mudahan Allah menerima amalan soleh kita. Dan kalau kita dapat musibah, jangan sampai kita gerundel. Itu menandakan bahwa kita belum ikhlas sepenuhnya, kita tidak sabar. Maka di antara bentuk yang harus kita mujahadakan, kita ijtihadkan adalah kita sabar menjalani kehidupan dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keikhlasan agar kita bisa menjalaninya dengan semua dengan mudah. Tatkala kita gerundel-gerundel itu menunjukkan bahwa kita belum ikhlas. Allah taala alam. Ana sholat tahajud atau ngaji di kos-kosan, tapi dengan suara agak keras, dengan maksud agar teman mengikuti kita bangun malam atau ngaji. Apakah ini salah satu bentuk riya, menghilangkan keikhlasan kita? Allah taala alam, tergantung hati antum. Yang bisa jawab antum sendiri. Kalau antum niatnya pengen sengaja bangunin teman antum buat sholat juga kayak antum dan murni memang ingin mengajak kebaikan, insya Allah itu malah kebaikan. Man dalla ala khairin fahuwa ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan dalam suatu kebaikan kemudian dilakukan oleh orang tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan apa yang dia ajarkan tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka kembali ke niat antum. Kalau benar-benar antum memang niat untuk ngajarin dia sehingga dia terganggu akhirnya dia bangun, alhamdulillah dapat pahala besar. Tapi kalau mengganggu dia akhirnya dia marah, dia masih pengen tidur, kan sholat malam itu kan sunnah, ngaji juga sunnah. Takut tahu dia capek, dia mau istirahat, atau malah ganggu dia sholat ngaji keras-keras, dia marah, itu malah jadi dosa, malah jadi dosa. Maka ya, antum lihatlah, antum tahu kondisinya bagaimana. Kalau memang itu tidak mengganggu dia dan untuk membantu dia untuk bisa beribadah kepada Allah, maka lanjutkan. Tapi jangan sampai mengganggu teman antum. Wallahu taala alam. Ana senang dan sering share flyer dan video dakwah yang didapat dari grup kajian. Share via status WA. Berharap yang membaca mendengarnya mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dan berharap Allah berikan pahala jariah kepada ana. Benarkah niat dan upaya ana itu Ustaz? Benar. Ada kebaikan kita sampaikan kepada orang. Mudah-mudahan yang kita share ini dibaca orang. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Tadi saya sebutkan, kita mengajak orang, ternyata orang mengerjakan kebaikan tersebut, kita pun dapat pahala. Ini amal jariah, amal MLM yang benar. MLM yang benar. Maka kalau niatnya seperti ini, insya Allah niatnya sudah ikhlas. Sekali lagi, niat itu cuma kita sama Allah yang tahu. Allah Maha tahu atas niat seseorang. Wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa niat, apa yang disembunyikan dalam hati seseorang. Saya seorang pengajar ingin bertanya, apakah sahih hadis al-muslim akhul muslim? Dikarenakan hadis ini akan dipakai untuk hafalan hadis kepada santri. Allah Ta'ala, hadis ini sahih. Kalau tidak salah, riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Al-muslimu akhul muslim. Dan banyak penguat hadis-hadis yang lain, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Permisalan orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam kasih cinta mereka itu seperti jasad. Idza istaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh pun tidak akan bisa merasa tidur dan akan merasa demam. Ini permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW berkaitan dengan persaudaraan kaum muslimin. Setahu ana hadis al-muslim wa muslim adalah hadis yang sahih. Wallahu taala alam. Apakah amalan kita diterima jika saat kita mengerjakannya kita menyadari bahwa ada riya dalam hati kita dan lalu kita segera bertaubat? Ikhwan, riya itu berpotensi masuk dalam hati kita tatkala kita
ibadah. Maka kalau ada riya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian riya masuk, kemudian ada beberapa kondisi. Kalau kita lawan akhirnya riyanya hilang, berarti kita selamat. Tapi terkadang ada riya lawan masuk, kita berusaha lawan nih. Terkadang kita menikmati riya tersebut. Maka kata para ulama ini dosa, tidak jadi amalan saleh. Tapi terkadang riya masuk, kemudian kita berusaha untuk melawan. Tapi tidak bisa. Tapi dalam kondisi tersebut kita merasa tidak nyaman. Kata para ulama, ini tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, tatkala riya masuk, kita senantiasa berusaha untuk melawan. Meskipun riya itu akan muncul terus. Tapi selama kita berusaha melawan dan kita merasa tidak nyaman dengan riya tersebut, maka ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain hal kalau kita dimasukin riya kemudian kita menikmati. Karena riya itu lezat, jemaah. Kalau riya tidak lezat, kita tidak bakal riya. Riya itu apalah? Lezat. Sama dengan ghibah, lezat tidak? Lezat. Seorang anak berkurban kambing di atas namakan orang tua yang telah wafat. Apakah kurbannya harus 2 ekor kambing? Yang diniatkan 1 kambing untuk orang tua yang wafat dan 1 kambing atas nama anak yang berkurban. Wallahu taala alam. Perdebatan para ulama, bolehkah kita berkurban bagi orang yang sudah meninggal atau kepada mayit? Khilaf kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan, bahkan ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh-boleh saja dan sah, pahalanya nyampe kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi kalau kita menjalankan sunnah Nabi SAW, wa khairul huda Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi SAW, maka kita sembelih atas nama kita dan pahalanya kita berikan kepada orang tua kita. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi berkurban, Nabi mengatakan, ini dariku dan pahalanya juga untuk keluargaku, bahkan buat semua kaum muslimin. Makanya para ulama mengatakan, kita ini yang hidup di zaman ini, kita pun mendapatkan pahala dari sembelihannya siapa? Nabi SAW. Karena Nabi berkurban, beliau mengatakan ini dibagi buat pahalanya buat kaum muslimin. Maka kalau antum berkurban buat orang tua antum yang sudah meninggal, sebagian ulama membolehkan. Tapi yang terbaik, Allah Ta'ala lebih afdal, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Kita sembelih mau 2, mau 3 pakai atas nama kita, tapi pahalanya kita berikan kepada keluarga kita dan juga orang-orang yang sudah meninggal, kerabat-kerabat kita. Ustaz, nanti pahalanya sedikit, urusan Allah. Allah Maha Pemurah. Allah akan bagi pahalanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana cara menilai amalan kita termasuk ikhlas? Kita tidak pengen dipuji orang, kita tidak berharap penilaian orang. Itu insya Allah sudah amalan sudah kita. Contoh misalnya antum posting kebaikan. Habis antum posting, antum tidak peduli ada orang mau like, ada orang tidak like, enggak ada urusan. Yang penting saya sampaikan kebaikan. Tapi kalau antum posting kemudian antum cek, baru 10. Terus sedih. Terus nanti antum posting lagi, 100, antum senang. Ini tanda indikasi antum tidak ikhlas. Kenapa kita suka dengan pujian? Like itu pujian, bukan pujian. Maka itu isyarat, maksudnya kalau antum pengen antum tidak ikhlas, antum tidak peduli dengan apa penilaian orang. Ustadz mau tanya, saya pengen berkurban, namun saya belum punya uang cash atau tabungan. Namun saya punya perhiasan emas sekitar 10 gram. Dan emas ini sebagai simpanan uang saya jika ada keperluan yang tak terduga. Apakah saya harus jual emas saya untuk berkurban? Jazakallahu khair. Jawabannya apa jemaah? Para ulama, tadi malam saya baru bahas tentang fikih kurban. Para ulama tatkala mereka membahas tentang istita'ah. Istita'ah itu kemampuan untuk berkurban. Siapakah orang yang sudah dianggap mampu untuk berkurban? Standarnya begini. Kambing sekarang berapa paling murah? Paling murah 2 juta ada nggak? Ada kan? Ustadz malu Ustadz, dia udah potong sendiri. jangan dibawa ke masjid. Oke lah, kambing 2 juta.
Maka seorang dikatakan sudah harus berkurban itu apa? Kalau dia punya uang 2 juta nganggur, kemudian dia punya uang untuk menafkahi keluarganya selama 4 hari. Itu pas hari Id, kemudian sama hari Tasyrik. Oke lah, sekarang satu keluarga kira-kira satu hari habis berapa? Anak 5 lah contoh. Anak 5 istri satu, bukan. Istri satu anak 5, kira-kira habis berapa sehari makan? 300.000? Berapa? Oh, Tangerang murah. Taruhlah 200 lah. 200. 200 kali 4 berarti berapa? 800. Maka orang yang punya uang di ATM nganggur 2.800.000, maka orang ini sudah dianggap sebagai orang yang dianjurkan untuk berkurban. Lihat, yang punya ATM 3 juta nih, awas, tidak berkurban. Maka orang seperti ini sudah dianggap sebagai orang yang apa? Dibebani untuk berkurban. Apalagi tadi ibu ini punya emas berapa? 20 gram. 1 gram antam berapa? 2 juta. Jual 1 gram bisa dapat 1 kambing. Insyaallah jual yang secukupnya, kemudian sisanya beli kambing, sisanya simpan lagi. Insyaallah berkah jamaah. Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan sedekah terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah yang mana Nabi mengatakan ma min inna min a'dhami ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr. Di antara hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 Dzulhijjah ini yang terbaik sepanjang masa. Kalau kita mau compare dengan hari-hari siang di bulan Ramadan, kata para ulama lebih mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apalagi tanggal 10-nya. Maka keluarkan duit buat beli hewan kurban, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukti cinta kita kepada Allah, bukti syukur kita, bukti kita ini hambanya Allah. Kenapa Allah minta kita untuk berkurban? Lihat Nabi Ibrahim berkurban apa? Anaknya. Kita cuma kambing, bisa beli kambing perempuan umur 1 tahun. Tadi saya katakan yang paling murah. Tapi kalau kita punya uang lebih, jangan yang begitu, beli yang paling mahal, paling bagus. Ibnu Taimiyah pernah ditanya, hewan kurban apa yang terbaik? Kata beliau, hewan yang paling mahal. Yang paling apa? Mahal. Kenapa Nabi berkurban dengan kabsyain, amlahain, akranain? Hewan kurban Nabi itu kambing yang berwarna hitam bercampur putih, kemudian punya tanduk. Jadi hewan kurbannya gagah. Itu mahal kalau hewan kurban seperti itu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan hewan kurban terbaik itu hewan yang paling mahal kalau punya duit. Tapi kalau tidak punya duit, cari yang secukupnya. Yang penting kita berkurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak ngambil darahnya, Allah tidak ambil dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah lihat itu apa? Ketakwaan kalian. Tadi kita katakan kecil, tapi kalau niatnya ikhlas, jadi besar. Daripada sapi 900 kilo, tapi niatnya pengen dikatain orang, pengen dijadikan sebagai orang dermawan, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kejahilan saya, dari kebodohan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.